mewakili singkatnya Bapak Ibu yang sempat hadir pada sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT tahun pajak orang kopi pagi. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Labuan Bajo yang mewakili kami juga atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Kepala Kantor untuk melakukan sosialisasi dan asistensi di Lembaga DPRD Kabupaten Manggarai. Dan ini hanya sekedar informasi dari kami terkait dengan DPRD Kabupaten Manggarai. Kami berjumlah 35 orang anggota DPRD Kabupaten Manggarai, terdiri dari 3 pimpinan dan 3 komisi. Dan yang hari ini Bapak tidak mencapai 35 orang karena ada beberapa anggota dewan yang sedang bertugas baik di dalam daerah maupun keluar daerah. Dengan demikian kami berharap terkait dengan sosialisasi hari ini dapat dilanjutkan. Untuk itu, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT tahun pajak orang pribadi yang akan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Labuan Bajo. Waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala untuk menyampaikan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa saya sangat terhormat bisa hadir di hadapan Bapak Ibu anggota Dewan, terutama Ibu Wakil yang sudah mempersilahkan. Tadi kami dapat menyampaikan sosialisasi pada hari ini terkait kewajiban perpajakan SPT tahunan orang pribadi, utamanya untuk tahun pajak 2024. Gitu ya. Sebagai pengantar juga dapat kami sampaikan tadi sebelum saya sini, mohon maaf saya sampaikan mohon maaf dulu. Tadi kami ada agenda mendadak dipanggil oleh Bapak Wakil Bupati terkait juga dengan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Jadi kami tadi bersama dengan Bapak Bupati sudah membuat semacam himbauan kepada seluruh masyarakat Manggarai, terutama para wajib pajak, ASN dan utamanya aparat negara, termasuk juga di dalamnya para pejabat negara untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Agenda tersebut sangat saling terkoneksi juga dengan agenda kita pagi ini ya Bapak Ibu anggota yang saya hormati. Jadi kita selaku warga negara yang baik berikut juga, apalagi kami aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak, terlebih lagi Bapak Ibu anggota Dewan, kita ini sebagai aparat negara dan pejabat negara menjadi contoh tauladan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya yang utama adalah kewajiban membayar dan melaporkan pajak kita. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi juga dengan Sekretariat Dewan sehingga dapat terselenggara acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Putu Sindu Darmawan, Bapak Ibu. Saat ini saya diberikan amanat bertugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Labuan Bajo di Ruteng, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu beberapa masih awam ya, apa sih KP2KP kalau kami kepanjangannya, singkatannya KP2KP Labuan Bajo di Ruteng. Kalau dulu ada KPP Pratama Ruteng yang dulu lokasi
Sinda ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak tahu. Terus kemudian per Agustus 2023 itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, lokasi kantor itu bertukar. Dari KPP Pratama Ruteng itu sekarang di Labuan Bajo, kami KPP Labuan Bajo itu berpindah ke Ruteng gitu. Kami sebenarnya masih satuan kerja di KPP Pratama Ruteng, cuman lingkup tupoksi kami itu memang terbatas di pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Jadi fungsi yang terkait pemeriksaan pajak, pengawasan itu sebetulnya masih jadi tanggung jawabnya di KPP Pratama yang ada di Labuan Bajo gitu ya. Tapi untuk pelayanan, penyuluhan termasuk edukasi perpajakan seperti yang kita agendakan pagi ini itu masih jadi tanggung jawab kami, tanggung jawab saya untuk wilayah Manggarai dan Manggarai Timur. Gitu ya. Informasi juga Bapak Ibu, kantor kami itu yang sebelumnya masih sewa ya di gedung Hotel Sinda itu. Jadi kami sebenarnya lebih dulu sudah menjalankan efisiensi anggaran sewa. Kami diminta untuk memanfaatkan aset Kementerian Keuangan, salah satunya gedung KPPN yang masih baru, itu masih dalam satu kementerian juga. Jadi per Desember 2024 kami menggunakan gedung bersama di KPPN Ruteng. Pelayanan kami melayani di sana di lantai 1 ya, untuk informasi awal. Sebelum kami beranjak ke materi utama Bapak Ibu, saya mungkin ada survei kecil dulu Bapak Ibu anggota yang saya hormati. Bapak Ibu sudah memiliki NPWP semua? Saya yakin sudah ya, karena kan berkaitan dengan posisi Bapak Ibu anggota dewan juga kan ada kewajiban punya NPWP dan lapor LHKPN juga otomatis ya. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah pernah menjabat sebelumnya sudah rutin melaporkan setiap tahun, yang baru menjabat anggota dewan itu baru memulai laporan di tahun ini ya, laporan pertama gitu ya. Nah, di samping itu sebagai pejabat negara juga kita ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Sebenarnya kenapa saya pakai perbandingan LHKPN? Jadi sebenarnya itu kurang lebih isinya sama sebenarnya. Di sana kita melaporkan penghasilan, kemudian harta kekayaan dan yang dimiliki, dan kewajiban di sana termasuk hutang. Itulah yang akan kita laporkan di LHKPN maupun kita laporkan di SPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, sebelum saya beranjak juga ke nanti materi intinya, mungkin perlu saya konfirmasi dulu, Bapak Ibu sudah menerima bukti potong pajak dari bendahara, otomatis bendahara dinas, bendahara sekretariat. Bukti potong sudah ada, sudah disiapkan ya, karena itu nanti media pelaporannya.